kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Bu Isti dalam video pembelajaran daring. Sebelum pembelajaran dimulai, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Mari kita simak video pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan Al-Islam dengan materi Al-Quran Surat Al-Alaq, At-Tin, Al-Insyirah, dan Ad-Duha. Yang pertama adalah Surat Al-Alaq. Mari kita baca Surat Al-Alaq berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantah lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Isi kandungan surat Al-Alaq. Al-Alaq artinya segumpal darah. Al-Alaq merupakan surat ke-96 dan terdiri dari 19 ayat. Al-Alaq termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Ayat 1-5 merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Tahanuts adalah mengasingkan diri di suatu tempat pada bulan tertentu untuk merenungi kehidupan ini. Isi kandungan surat Al-Alaq diantaranya 1. Perintah untuk membaca. 2. Allah mengingatkan kepada manusia bahwa manusia benar-benar melampaui batas. Yang ketiga, manusia berpikir bahwa kekayaan yang ada pada dirinya akan menyelamatkan hidupnya. Yang keempat, manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia harus mendekatkan diri dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang durhaka akan ditarik ubun-ubunnya dan akan dimasukkan ke dalam neraka yang dijaga malaikat Zabaniyah. Yang kedua adalah surat At-Tin. Mari kita baca surat At-Tin berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun.
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Isi kandungan surat At-Tin. At-Tin artinya buah tin. At-Tin merupakan surat ke-95 dan terdiri dari 8 ayat. At-Tin juga termasuk surat Makkiyah. Buah tin adalah buah yang paling istimewa di kalangan orang Islam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggunakan buah tin dengan bersumpah dan menamakan suatu surat dalam Al-Quran dengan nama At-Tin. Surat ini juga menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan, atas kesempurnaan yang dianugerahkan kepada manusia, sehingga wajiblah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah surat Al-Insyirah. Isi kandungan surat Al-Insyirah. Al-Insyirah artinya melapangkan dada. Al-Insyirah merupakan surat ke-94 dan terdiri dari 8 ayat. Al-Insyirah juga merupakan surat Makkiyah. Surat Al-Insyirah menerangkan tentang kondisi Rasulullah pada saat menghadapi kekhawatiran berdakwah, menyampaikan ajaran Islam ke tengah-tengah masyarakat Arab saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala melampangkan dada beliau untuk menerima segala ujian dalam berdakwah, dalam mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi kabar gembira bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian surat yang terakhir yaitu surat Ad-Duha. Isi kandungan surat Ad-Duha. Ad-Duha artinya waktu matahari sepenggalan naik. Ad-Duha merupakan surat ke-93 dan terdiri dari 11 ayat. Ad-Duha juga termasuk golongan surat Makkiyah. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk tidak sewenang-wenang kepada anak yatim dan tidak menghardik orang miskin atau peminta-minta. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Selanjutnya yaitu hukum bacaan qalqalah. Qalqalah secara bahasa artinya memantul. Menurut istilah artinya melafalkan huruf-huruf tertentu dalam suatu kalimat dengan suara memantul dari makhrajnya, karena huruf tersebut dibaca sukun atau berhenti karena diwaqafkan. Untuk memudahkan kita menghafal huruf qalqalah, maka huruf qalqalah kita singkat menjadi baju di toko, yang terdiri dari huruf ba, jim, dal, to, dan qaf. Ya, kita singkat menjadi baju di toko. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Kemudian macam-macam qalqalah. Qalqalah dibagi menjadi dua, yaitu qalqalah sughra atau kecil dan qalqalah kubra atau besar. Yang pertama, qalqalah sughra atau kecil. Artinya, bacaannya tidak terlalu keras pantulannya karena huruf qalqalah berharokat sukun asli dan berada di tengah kalimat. Contohnya, pada bacaan lam yalid, huruf qalqalahnya adalah huruf dal yang berharokat sukun asli dan berada di tengah kalimat. Maka cara bacanya tidak perlu keras pantulannya. Yang kedua yaitu qalqalah kubra atau besar. Artinya bacaannya keras atau jelas pantulannya karena huruf qalqalah mati karena dihentikan atau berada di akhir kalimat. Contohnya pada bacaan khalaqal insana min 'alaq, huruf qalqalahnya adalah huruf qaf yang diwaqafkan atau dimatikan karena berada di akhir ayat. Maka cara bacanya harus jelas pantulannya. Min 'alaq.
Alhamdulillah, video pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.